Ketika ada salah satu dari pasangan Capres-Cawapres yang mengangkat kembali kasus KM50 ini, kami bersyukur karena ternyata masih ada yang waras, masih bisa melihat dengan jernih bahwa peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang patut dilupakan atau tidak perlu ditindaklanjuti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi jumpa lagi di channel wabarakatuh. ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan, meningkatkan, memperbesar, dan memperluasnya. Dan hari ini, salah satu punggawa yang hadir di channel kewarasan ini adalah panggilannya Pak Akse. Tapi sebenarnya nama kerennya Pak Suhadi. Suhada. Assalamualaikum Pak Suhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhada. Jenggot udah putih-putih Pak Suhada. Udah 53 tahun. 53 tahun. Wajar. Iya. Tapi dibandingin saya udah putih semua kalau saya. Sehat ya Pak Suhada? Alhamdulillah sehat. Bukan hanya sehat di sini Pak, harus waras juga Pak. Iya, banyak ya orang sehat nggak waras ya Pak. Banyak Pak. Ada kan. Salah satu bentuk kewarasan yang ditunjukkan adalah Bapak terus-menerus ingin menuntut keadilan atas almarhum Faiz Ahmad Syukur yang meninggal di kilometer 50. Dan sahabat-sahabat gitu. Nah, dan beberapa ada 6 orang Pak. 6 orang. 5 orang sahabat lainnya dari Faiz. Apa yang Bapak ingin katakan ketika kilometer 50 diangkat lagi di pentas nasional di perdebatan calon presiden sebagai isu yang mungkin secara hukum sudah selesai, tapi secara keadilan itu belum ditegakkan secara baik. Pak Suhada. Iya, pakai jargonnya channel ini menjaga kewarasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada salah satu dari pasangan Capres-Cawapres yang mengangkat kembali kasus KM50 ini, kami bersyukur karena ternyata masih ada yang waras. Bangsa ini, anak bangsa ini masih ada yang waras, masih bisa melihat dengan jernih bahwa peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang yang patut dilupakan atau tidak perlu ditindaklanjuti gitu. Artinya peristiwa ini adalah sebuah peristiwa besar bagi bangsa ini dan harus menjadi catatan sejarah ke depan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang masih memiliki rasa keadilan dan masih bisa ditegakkan keadilan dalam bangsa ini. Kalau tidak, atau minimal tidak ada sama sekali misalnya Capres-Cawapres yang mengangkat kembali kasus ini di muka publik, maka bisa dikatakan kami khawatir bangsa ini nanti benar-benar menjadi bangsa yang tidak beradab, atau dikatakan sebagai bangsa yang biadab. Ini sering saya katakan di beberapa kali pertemuan. Nah, makanya kami bersyukur kemarin ketika Pak Anies angkat peristiwa KM50 ini lagi di. Apa sih yang Bapak ingin tutup dari KM50? Persidangan sudah selesai, tapi apa yang tersisa yang ingin Bapak? Saya belum melihat ada persidangan. Oh, oke. Yang ada dagelan. Ops. Iya. Kenapa? Peristiwa kasus KM50 ini tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dilihat hanya dari tanggal 7 Desember saja. Nggak bisa dilihat dari situ. Tapi dari sebuah rentetan peristiwa panjang sampai terjadinya kejadian kasus KM50 ini pada 7 Desember 2020 dan sampai pada saat pembubaran FPI dan pemenjaraan dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Dari pertama dibentuk FPI sampai kemudian Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab
aktif ketika ada orang kafir yang menista agama, kemudian beliau aktif untuk menegakkan keadilan di sana. Itu perlu dicatat sebagai latar belakang semuanya. Jadi kalau dari kasus KM50-nya saja, penyergapan, penculikan, penyiksaan, kemudian pembantaian 6 orang pemuda pengawal ulama tersebut, kemudian direkayasanya pengadilan dagelan. Kalau hanya sampai situ saja, maka kita tidak melihat dengan jernih kasus ini sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak ingin meletakkan bahwa kasus ini bukan hanya di 7 Desember. Iya. Tapi ada rangkaian itu. Rangkaian dan rentetan peristiwa sebelumnya yang melatar belakang. Iya. Dan target tertentu. Ini salah satu cara untuk meraih targetnya nih. Iya. Jadi ketika FPI ditegakkan, ketika FPI pertama kali didirikan, dia bergerak di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang Anda lihat. Itu iblis dan pasukannya, yaitu para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia, langsung gemeteran. Sejak 17 Agustus 1998 FPI ditegakkan, iblis mulai gemeteran. Baik. Ya. Dan dia berupaya keras nih. Bagaimana caranya supaya FPI dihancurkan. Kemudian tambah gemeteran lagi ketika ada orang yang lompat pagar menista agama Islam diperkarakan. Dan yang disalahkan adalah FPI bersama Habib Riziknya. Tambah panas lagi. Iblis dan pasukannya tambah panas. Akhirnya bagaimana caranya supaya FPI dibubarkan? Kan begitu. Salah satu teror. Harus diteror dulu. Kalau tidak diteror melawan FPI ini. Begitu. Akhirnya mereka bubarkan dengan cara kriminalisasi Habib Riziknya. Apa sih salah Habib Rizik? Anda mau tanya, salahnya Habib Rizik apa? Waktu dia di penjara kemarin, seluruh dunia tahu bahwa Habib Rizik nggak punya salah apa-apa. Habib Rizik apa? Cuma menyatakan saya baik-baik saja, dibilang sebar hoax. Ya kan? Jadi ada rangkaian mulai dari rangkaian peristiwa itu yang saya maksud, Pak. Jadi nggak bisa diselesaikan secara pengadilan dagelan, apalagi pengadilan dagelan. Hakimnya mereka, yang menuntutnya mereka. Ada nggak pihak kami dilibatkan di pengadilan tersebut sebagai saksi? Nggak ada. Tapi kalau mereka saja sendiri kalau pengadilan kan memang hanya mengungkap kriminalnya saja. Mungkin yang rangkaian tadi itu kerjanya Komnas HAM mungkin. Iya, Komnas HAM juga nggak kerja. Komnas HAM juga cupu lah kalau menurut saya. Apa ya? Masuk angin. Oh gitu? Iya, mau ngapain orang nggak kerja? Ada sebuah kejadian luar biasa, pelanggaran HAM luar biasa yang bisa dia pelajari dan bukti-buktinya banyak, valid. Ketika kejadian langsung hancur KM50. Rest areanya dibersihkan langsung. Tapi masa nggak nangkep Komnas HAM di situ? Bukan hanya ada ya hasil penyelidikan Komnas HAM ya? Saya nggak begitu ngikutin itu. Iya, ada, cuma ngikutin apa yang dari Polri, polisi sama itu. Cuma itu aja. Jadi corongnya Polri aja itu Komnas HAM itu. Baik. Pak Suhada, saya mau ke almarhum Faiz. Apa yang masih terkenang? Atau yang masih dikenang oleh Pak Suhada, Akse, sebagai orang tua dari Faiz, almarhum Faiz? Soal Faiz. Faiz apa ya? Penghafal Quran. Faiz adalah penghafal Quran. Iya, dia belum 30 juz, belum hafal 30 dia juz. Memang menghafal ya? Ya, dia penghafal Quran. Kemudian
Dia senang sekali melantunkan azan dengan berbagai irama. Oh, baik. Azan dengan berbagai versinya. Versi ya. Apa yang paling favorit itu oleh Faiz dilantunkan? Yang gaya Nabawi atau gaya? Gaya Nabawi itu. Gaya Nabawi ya. Iya, yang dari bawah. Kayak gitu. Itu ada kok di YouTube, banyak tuh azan terakhirnya Faiz. Nah, itu yang paling dia suka tuh. Iya. Terus apa lagi ya, dia gemar berlatih bela diri dari SD. Dari SD sudah gemar berlatih bela diri, senang silat. Ya. SD dia berlatih silat pamor. Silat pamor itu silat Madura ya. Ada di kampung saya tuh, di Kelurahan Tanjung Barat ada perguruan pamor namanya. Dia latihan di situ. Ketika SMP dia latihan butong. Silat butong. Karena Butong itu dari buton atau? Butong itu kungfu Cina. Oh, kungfu Cina. Iya, butong. Kemudian ketika dia di SMA dia pencak 5 silat bayangan. Pencak 5 silat bayangan. Itu di Tanjung Barat juga tuh. Itu dari mana tuh kalau pencak 5 silat bayangan? Itu silat Betawi. Oh, Betawi. Ya, dari situ dia Madura, Cina, Betawi. Ya, terus pas dia mulai setelah jadi pagon, jadi asisten pelatih di pencak 5 silat bayangan, dia itu latihan mixed martial art. Iya. Apalagi tuh? Mixed martial art. MMA. MMA, ya. Iya, di Dedi Fighting Camp di Lenteng Agung. Mau main di oktagon ini ya? Iya, waktu itu ditawarin sama memang untuk masuk Pride, tapi dia nggak mau. Sama gurunya, sama Dedi Hermawan. Dedi Hermawan tuh The Matador dulu julukannya, dia pernah juara di 2004 tuh mixed martial art. Nah, itu salah satu gurunya di mixed martial art. Paling itu yang menonjol dari Faiz ya, hafalan Qurannya, suka azan, sama senang. Ada julukan khusus nggak atau nama panggilan khusus nggak sih untuk almarhum Faiz? Dari orang tua atau dari teman-temannya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Panggilannya Faiz. Tapi ada beberapa kawan yang ada kawannya, nggak beberapa, ada satu orang kawannya yang nge-save nama dia dengan Anak Langit. Oh, apa hubungannya Faiz dan Anak Langit? Dia bicaranya akhirat, visinya akhirat. Lu kayak di langit aja, lu SD kita masih di bumi gitu. Iya. Bicaranya masa depan terus ya. Masa depannya kan di akhirat kan kita semua nih. Kayak gitu. Jadi ya itulah. Itu paling yang kami ingat, Pak. Oke. Ini Faiz orang yang taat, penghafal Quran, pelantun azan, juga belajar bela diri. Sebenarnya untuk menjadi seorang Faris itu kan biasanya ada cita-cita sama orang tua tuh, Pak ya. Biasanya orang tua kan berdoa untuk anak-anak. Apalagi kalau Bapak sudah pernah pergi ke haram gitu kan, didoakan khusus untuk dirinya Pak Akses sendiri maupun keluarganya itu. Emang ada doa tertentu ya yang untuk anak-anaknya Bapak atau keluarganya? Ya sukses dunia akhirat insya Allah gitu aja, senang biar sukses dunianya, sukses akhiratnya, jadi orang baik kayak gitu aja. Apa sih harapan orang tua? Nggak ada macam-macam, Pak. Waktu di Raudah itu kan pasti ada merapal doa. Pernah nggak merapal sesuatu untuk keluarga, untuk Bapak sendiri sama untuk keluarga ya, termasuk ada almarhum di situ? Iya, tahun 2018 umroh. Oke. Ya. Bulan apa tuh, Pak? 2018. Di Januari 2018, akhir Januari sampai awal Februari. Oh. Ya, oke. Udah lama tuh? Enggak, kamu berangkat tanggal 25. Oh, 25 seminggu Januari. Berarti ya. Iya. Oke. Berapa ya kemarin ya? 7 harian lah biasanya. 10 hari. 10. Oh, berarti ini yang lamaan nih. Biasanya cuma 7 hari tuh, Pak. Enggak ada lah, 10 hari kok enggak. 10 hari ya, betul, 10 hari. 9 hari. 9 hari, 10 hari sama perjalanannya. Oh, sama perjalanan ya. Oh iya, maksudnya di sana gitu. Iya, betul, Pak. Apa doa ini? Ya itu minta sukses dunia, sukses akhirat, biar jadi orang-orang yang baik semua, keluarga, gitu insya Allah, Pak.
saya dengar katanya ada doa khusus tuh, minta supaya keluarga nanti dan turunan mati dalam keadaan syahid. Insya Allah, amin. Enggak, itu doa Bapak bukan? Iya, dulu saya berdoa gitu di sujud saya di Raudhah gitu ya. Saya berdoa seperti itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya, keluarga saya dan keturunan saya, anak keturunan saya semuanya Allah matikan dalam keadaan syahid, walaupun hanya di pembaringan, walaupun hanya di tempat tidur. Jadi ya seperti orang lain lah doanya kayak gitu memang. Apa hikmah terbaik yang Bapak petik ketika Faiz menjadi almarhum ini dengan salah satu korban di kilometer 50 ini? Hikmah apa bagi Bapak dan keluarga yang bisa dipetik dari? Hikmahnya, perjuangan belum selesai. Perjuangan. Ya, artinya bahkan baru dimulai mungkin ya. Perjuangan baru dimulai. Jadi hidup ini kan berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam pada diri pribadi. Menegakkan syariat Islam pada keluarga. Menegakkan syariat Islam di lingkungan masyarakat kita. Menegakkan syariat Islam di bangsa dan negara kita. Menegakkan syariat Islam di bumi. Jadi perjuangan ini baru dimulai. Jangankan ke syariat Islam, mengikuti tata cara keadilan yang ada di Indonesia saja belum. Itu. Jadi tata cara keadilan yang saya maksud adalah sistem hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu aja belum bisa. Itu masih perlu perjuangan. Apalagi tegaknya syariat Islam. Gitu loh. Itu yang apa menjadi pemantik kami. Perjuangan baru mulai. Gitu mungkin. Jadi almarhum justru memberi energi dan kesadaran bahwa perjuangan masih panjang, dan itu baru dimulai. Dan itu sepertinya baru dimulai. Gitu. Dan itu menguatkan keluarga. Semakin kuat keluarga, insya Allah lingkungan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua untuk terus maju berjuang, insya Allah. Semakin zolim mereka, semakin asik. Itu. Semakin terbuka pintu perjuangan. Semakin terbuka pintu untuk syahid. Memang yang diperintahkan itu berikhtiar ya Pak? Ya, ikhtiar aja. Kalau menang urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi salah satu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya yaitu salah satu coba gitu, bahwa antum berjuang aja udah gitu. Pejuang mah nggak ada kalahnya. Iya, ente berjuang ente nggak bakal kalah. Iya. Ente di penjara, anggap ujlah, enak ibadah di sana. Masya Allah. Ya, ente dibuang, diusir keluar dari kampung, anggap tamasya jalan-jalan di Mekah misalnya, ya kan? Ente dibunuh, syahid. Apa kalahnya? Pejuang nggak ada kalahnya. Kita ini pemenang, bukan pecundang. Ini jalan terus. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Yang pecundang, kalian yang pecundang itu, para Durjana KM 50 itu semua pecundang itu. Iya beneran. Kenapa? Karena Allah kan maha adil ya Pak ya. Jadi kalau dalam perspektif lain, kalau kita katakan belum tegak keadilan di kasus KM50 ini, dalam perspektif lain kami katakan sudah pasti tegak keadilan di situ. Keadilan mana? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para Durjana KM50 itu, para pelaku, eksekutor dan aktor intelektualnya itu semuanya sekarang ini sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Sedang dihukum, sedang dimurkai dan sedang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah disiapkan dan disediakan untuk mereka
azab jahanam. Jadi mereka, kalau kita nih masih hidup, tapi kita masih punya harapan untuk bisa masuk surga. Masih punya harapan kita bisa masuk surga. Ya anggaplah harapan kita 50-50, insya Allah masuk surga. Ya kan, berusaha baik supaya bisa masuk surga gitu. Nah kalau mereka nih, para pelaku, eksekutor dan aktor intelektual dan semua yang terlibat di dalamnya, bahkan para pendukung-pendukungnya, baik dukungan dengan lisan, dengan profesi, dengan jabatan, dengan tulisan, mendukung pembunuhan, pembantaian di KM 50 tersebut, mereka sudah tidak punya harapan untuk masuk surga. Karena sudah dinas sama Allah di dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dan mereka ini semua mukmin nih, 6 orang ini mukmin semuanya. Dengan sengaja, muta'ammidan, fajaza'uhu jahannam. Balasan untuk mereka jahannam. Jadi mereka sudah dijamin masuk jahannam. Khalidan fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Bukan sampai situ. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan kemurkaan Allah untuk mereka dan laknat Allah untuk mereka. Wa adalahu azaban azima, dan telah disiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih itu apa? Ya itu tadi, neraka jahanam. Jadi mereka sudah dijamin masuk neraka jahanam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Sementara ketika kita sedang berusaha ada kemungkinan untuk masuk surga, mereka juga tidak punya kemungkinan. Kemungkinan cuma satu. Kalau mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi jangankan bertobat, mengaku salah saja tidak. Bagaimana mereka mau bertobat? Jadi mereka sekarang sedang hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sholat, misalnya mereka beragama Islam, mereka sholat mereka dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendidik anak, mereka didik anak dengan murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, mereka berbuat baik, mereka tahrim, mereka hormati orang tua mereka dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali taubat ini bukan perkataan saya. Sebenarnya kesempatan seperti ini saya senang banget nih untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Apa yang Allah berikan kepada saya. Jadi ketika kejadian itu saya bertanya kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana kejadian ini? Kok bisa anak saya disergap, diculik, disiksa, dibantai? Dengan seperti ini gimana ya Allah dibunuh? Ini gimana? Itu nggak bertanya, itu agak menggugat itu kayak. Entahlah apa. Kemudian Allah jawab dengan itu. Oh santuy ya biasa. Ya udah Allah turunkan ayat itu tuh. Oh jadi saya paham. Oh ya Allah Maha Adil. Dan mereka sekarang ini hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kasihan apa Pak? Yang kasihan adalah orang-orang yang mencintai mereka. Para durjana KM 50 ini, anaknya pasti mencintai mereka. Istrinya mencintai mereka, orang tuanya mencintai mereka, tetangga dan kaum kerabatnya mencintai mereka. Apa? Mencintai orang yang sedang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecepretan murka dan laknatnya. Bahaya. Kasihan deh. Ya kasihan. Pak, itu loh. Pak Suhada, apa yang ditanamkan kepada Faiz sehingga Faiz itu menjadi seseorang yang tadi itu menghafal Quran, pelantun azan dan apa sebenarnya yang ditanamkan oleh orang tua pada Faiz? Ya, biasa aja sih Pak, ya nggak ada apa ya. Azam apa gitu yang diberikan, pendidikan karakter apa yang dibangun oleh orang tua? Apa ya? Ya biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada hal yang lebih lah, biasa aja berkeluarga. Saya juga biasa aja ya, sebagai orang tua juga banyak salahnya lain sebagainya, atau banyak kurang tanggung jawabnya juga kepada anak lain, semua biasa aja, nggak ada yang lebih, sama seperti keluarga-keluarga lain. Cuman ya mungkin
penanaman keislamannya kepada Faiz itu karena memang neneknya keluarga kami itu memang nenek itu guru ngaji gitu loh. Ya guru ngaji, dia di kampung tuh guru ngaji kampung gitu ya kan sampai setelah orang tua saya tuh udah berhenti ngajar ngaji, udah tua umurnya, udah nggak mungkin lah ya duduk lama-lama gitu, dilanjutkan sama kakak-kakak saya lain sebagainya. Mungkin emang dari emang demen baca Quran gitu kali ya. Dari kebina dari Quran sebenarnya, bukan dari orang tuanya Pak, itu Pak dari Quran kayaknya. Dari orang tuanya tuh udah deket banget sama Quran, karena neneknya kakeknya tuh neneknya guru ngaji. Neneknya guru ngaji, turunlah di anaknya, dan cucunya ketepaan tuh. Kalau orang Betawi bilang jadi. Iya, kena ketepaan betul. Mungkin itu kali ya. Iya. Terus masih suka mengirimkan doa ya untuk Faiz. Apa biasanya yang dikirim? Ya, terus kita kirim doa walaupun kita tahu bahwa sebenarnya yang butuh doa adalah kita. Mereka mah udah sahid. Bukti-bukti kesahidannya banyak, Pak. Bukti-bukti kesahidannya banyak. Apa dikonfirmasinya bagaimana tuh? Misalnya apa itu? Misalnya darah yang masih segar. Kan kejadian dia dibunuh, dibantai itu kan Senin pagi tuh ya. Tanggal berapa sih? 7 Desember. Senin pagi. Nah, hari Rabu baru dikuburkan. Ya, karena susah dikeluarin itu di rumah sakit Polri, itu banyak banget alasannya atau apa lain sebagainya. Ya, mereka lah. Dan mereka akan rasakan itu nanti dalam murka dan laknatnya Allah itu. Rabu pagi baru dikubur. Itu masih netes darah. Satu darah netes. Iya. Harusnya kan jantung berhenti sudah. Jantung udah berhenti, maksudnya selesai. Darah membeku. Netes tuh namanya darahnya. Jadi artinya sampai anak saya tuh yang turun ke kubur tuh bilang, "Babe, kok Ais masih berdarah, Be? Itu nggak bersih tuh mandi ini." Bukan gitu, orang udah meninggal tuh darahnya udah nggak jalan, udah berhenti. Itu darah sahid gitu. Oke, darah satu. Coba bau nggak, cium? Be, wangi, Be. Masya Allah. Darahnya bukan hanya segar tapi wangi. Wangi apa sebenarnya? Saya nggak nyium. Kalau saya nggak nyium. Yang menurut anak wangi apa? Nggak tahu, saya nggak nanya. Wangi, Be, gitu aja. Oke. Ini wangi, Be. Oke, dua itu wangi. Terus? Ya itu bukti-bukti kesahidannya banyak. Sering hadir nggak sih Pak dalam mimpi, dalam kenangan, dalam apa gitu? Tiba-tiba apa? Saya baru sekali tuh mimpi tuh, mimpi ketemu Faiz gitu. Ya, saya berdoa itu juga udah lama, berdoa ya Allah pengen ketemu Faiz nih, gimana sih? Akhirnya kasih mimpi, ya kan. Untung nggak dipanggil Pak, ikutin deh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dunia akhirat sama aja bagi saya, nggak bedanya apa. Mimpinya apa tuh? Mimpi ketemu Faiz, saya tanya, Is gimana di sana Is, gitu. Dia diam aja, kemudian dia jalan ke kamar mandi, gitu. Apa dia wudhu, apa cuci tangan, ini nggak ngerti tuh. Gimana Is di sana Is? Enak Be, gitu doang. Enak Be, ya udah selesai. Itu doang. Padahal saya pengen meluk tuh Pak, pengen saya peluk gitu, cuman enggak. Apa ya mimpinya cuma sampai situ doang, nggak bisa diatur mimpi. Kalau bisa diatur saya mesti berdoa lagi nih untuk mimpi. Amin. belum juga nih. Saya pengen banget meluk. Aduh, Maya gimana ya? Apa janji yang belum kesampaian? Apa tuh? Untuk Faiz ini, Bapak pernah apa gitu ke Faiz atau udah selesai semua? Janji-janji apa yang untuk Faiz yang Bapak belum masih? Faiz udah meninggal, mestinya saya mau lakukan. Enggak, saya nggak pernah. Sampai anak yang kedua ini saya nggak pernah janji-janji. Apa yang mau saya janjikan? Mestinya Faiz ini segera berkeluarga dulu. Faiz belum ngasih cucu, gitu, misalnya kayak gitu. Oh iya. Pernah nggak ya? Enggak, belum sampai ke situ saya. Oke. Dan sekarang ikhlas nih Bapak ya terhadap ini. Tapi keadilan ridho dengan sahidnya Faiz, tapi tidak ridho dengan kezaliman mereka. Kalau saya ridho dengan kezaliman mereka, maka saya ridho dengan kemungkaran. Nah ini apa namanya? Saya nggak ridho sampai akhirat, saya nggak ridho. Gitu. Inilah cara Pak Syuhada menjaga kewarasannya, mengikhlaskan Faiz, tapi juga menuntut keadilan untuk ditegakkan. Dan salah satunya dijanjikan oleh calon presiden Anies Baswedan.
Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.